Jam tidur. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan berdiskusi jawaban dengan membahas tugas di minggu 3 ini. Untuk perkenalan nama, saya sendiri Kisyarina Tanayama. Saya Muhammad Rafadi Kurniawan. Saya Raihan Aldiansyah. Saya Arin Wardani. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung aja membahas soal yang nomor yang akan Oke, dibahas oleh Rafadi. jadi di sini untuk yang soal nomor satu, ubah bilangan desimal 301 menjadi bilangan biner. Nah, itu tinggal dibagi dua aja. Habis itu buat tahu binernya itu tinggal kalian lihat dari sisa-sisanya itu, terus kalian urutin dari bawah. Nah, itu jawabannya udah ada 100, 10, 11, 11, Nah, untuk nomor 2 dengan M sama dengan 10, ubah bilangan desimal -235 menjadi bilangan sin atau magnitude. Nah, ini caranya sama kayak nomor satu. Nah, cuman itu diubah dulu bilangannya dari minus ke positif. Itu sama dibagi dua semua. Habis itu kalau udah ketemu nilai binernya 111, 011, 11. Nah, itu ditambahin satu di depannya jadi 11, 11, 11, 01, 01, karena itu sin magnitude dan desimal itu minus. Nah, untuk nomor 3 sebuah bilangan desimal -111,0625 akan disimpan di komputer 32 bit dengan prosesor jenis Big Endian dengan format IEEE 754. Jika bilangan tersebut akan disimpan pada memori mulai alamat 0x22, tentukan isi memori tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, ubahlah bilangan desimal tersebut menjadi bilangan biner. Nah, karena ini ada koma-komaannya, nah itu dipisah aja biar gampang. Yang pertama itu ada bilangan 111, itu sama kayak secara di atas, itu tinggal dibagi dua. Habis itu kalau udah ketemu, tinggal diurutin aja dari bawah. Nah, untuk yang kanan itu karena pecahan 0,0625 dan seterusnya itu tinggal dikali dua. Nah, habis itu kalau udah ketemu binernya juga itu dia tinggal dari bawah. Nah, habis itu kalau udah digabungin aja jadi 110,1111,0001. Nah, karena bilangannya desimalnya itu minus, itu ditambahin di depannya satu juga. Nah, untuk soal yang B itu, tuliskan bentuk normal dari bilangan biner tersebut. Nah, itu caranya, karena tadi kita udah dapat binernya, eh, tinggal geser aja komanya itu sebanyak 6 ke posisi ke kiri. Jadi tuh di depan di depan koma itu hanya ada satu angka. Nah, habis itu disuruh ke bentuk normal. Nah, karena tadi kita geser ke 6 kiri, berarti hasilnya itu 1,10110001 kali 2 pangkat 6. Nah, habis itu yang C itu eksponennya juga kita udah dapat tadi 6, mantisannya juga tadi udah dapat. Nah, itu tinggal ditambah-tambahin aja. Ditambah bias itu berarti 6 tambah 127 karena bias itu 127 sama dengan 133. Nah, 133 itu binernya 100,00101. Nah, untuk yang D itu tuliskan bit-bit biner yang akan disimpan ke dalam memori. Kemudian ubahlah menjadi bilangan heksadesimal. Nah, itu tinggal buat ini dipisah aja. Jadi yang pertama itu 11,00,00,11,11,11,11,10,00,00,00,00,00. Terus yang keempat ada 00,00,00,00,00. Nah, karena representasi biner terdiri dari 32 bit, jadinya tuh dibagi 4 byte. Jadi satu byte itu kan sama dengan 8 bit. Nah, habis itu yang di bawahnya itu buat
bilangan heksadesimalnya. Nah, itu kan kita bagi jadi empat, empat empat bilangan. Nah, 1100 itu C, 0010 itu 2, 1101 itu D, 1110 itu E, 0010 itu 2, 0000 itu kosong, 0000 itu kosong, 0000 itu kosong. Nah, jadi itu buat heksadesimalnya. Terus yang E masukkan bilangan heksadesimal tersebut ke dalam memori. Nah, itu tinggal dimasukin aja, digabungin aja dari 0x22 karena di soalnya dimintanya dari 0x22 sampai seterusnya. Nah, untuk yang soal nomor B akan dibacakan oleh Rehan. Ya, soal nomor B, ubah bilangan desimal 3005 menjadi bilangan heksadesimal. Sini 3005 dibagi 16, 187. Jadi sisanya itu adalah 13. Lalu 187 dibagi 16 itu hasilnya 11. Lalu jadi sisa baginya adalah 11. Untuk 11 bagi 16 hasilnya 0, maka sisa baginya itu adalah 11. Jadi hasilnya itu BBD karena heksadesimal itu untuk 10 ke atas itu menggunakan alfabet. Lalu nomor 2, ubahlah bilangan 1 komplement 11010 10010 menjadi bilangan desimal. 10 ini, yang satu ini diubah menjadi 0, lalu yang 0 ini diubah menjadi 1. Nah, jadi hasilnya adalah 0010101101. Ini diubah menjadi desimal, jadi 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 32 ditambah 128, maka hasilnya 173. Untuk yang nomor 3, sebuah komputer 32 bit dengan prosesor Intel menyimpan bilang pada RAM sebagai berikut. Ubah bilangan heksadesimal yang disimpan di memori tersebut menjadi bilangan biner. 00, untuk 00 ini heksadesimal berarti bilangan binernya itu adalah 0000 ditambahkan 4 yang lainnya untuk nolnya lagi. Lalu yang 48, 4 0100 8100. Ya, untuk yang 3F ini 3-nya 0011, yang F-nya 111. Yang C4, yang C-nya 10100, yang 4-nya 0100. Untuk yang nomor B-nya, berapa nilai eksponen bias E dalam desimal? Itu 127. Karena kenapa? Karena 127 itu adalah hasil tetapan. Lalu yang C ini, berapa nilai eksponen E dalam desimal? Yang pertama itu 48 diubah menjadi bilangan biner. Lalu setelah menjadi bilangan biner itu diubah ke jadi bilangan desimal. Nah, bilangan desimal di sini hasilnya 72. Lalu 72 itu dikurang dengan hasil dari nilai eksponen bias, maka hasilnya min 55. Yang D, tuliskan bilangan yang dicari dalam format normal berdasarkan jawaban dari pertanyaan di atas. Pertama, cari 3F itu bilangan binernya, lalu C4 bilangan binernya, hasilnya itu adalah 0111111001000. Diubah menjadi 1.0011111000. Jadi itu min 1 dikali 2 min pangkat 55 dikali 1001111100010. Maka hasilnya itu adalah 1499396484375 dikali 27755575615628914 dikali 10 min pangkat 17, itu hasilnya itu min 4162338047912166 kali 10 min 17.
Lalu untuk yang E, berdasarkan jawaban pada soal di atas, tentukan bilangan desimal yang disimpan di komputer tersebut. Itu hasilnya itu, eh, pertama itu tuliskan mantisanya yang min 4 tadi, lalu geser titik desimal ke kiri itu sebanyak 17 tempat, lalu ditambahkan 0 di depan. Jadi hasil akhirnya itu adalah 0000416323380479121666. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rimbi. Baik, untuk yang poin C, soal nomor 1. Ubah bilangan biner menjadi bilangan heksadesimal, yaitu dengan cara membaginya menjadi 4 bit, dan ketemu hasilnya setelah dibagi dipindah menjadi biner, dan setelah menjadi biner akan menghasilkan bilangan heksadesimal 1554 seperti pada jawaban. Habis itu soal nomor 2. Jika diketahui M sama dengan 10, ubahlah bilangan desimal minus 522 menjadi bilangan komplement 2. Pertama, kita akan convert dari desimal menjadi biner tanpa minus. Setelah ketemu, karena jumlah bitnya sama dengan 10, maka sesuai dengan M sama dengan 10. Setelah ketemu, binernya tadi di inverse yang semula 1 menjadi 0. Dan yang semula 0 menjadi 1. Setelah di inverse, maka dikonvers menjadi komplement 2 dengan ditambahkan 1. Jadi nanti hasilnya bilang desimal dari minus 522 menjadi bilangan komplement 2 adalah 011111110 dalam 10 bit. Kemudian untuk soal nomor 3, ubahlah bilangan magnitude menjadi bilangan desimal. Untuk mengubah bilangan magnitude menjadi desimal adalah melihat pada bit paling kiri. Apabila 0, maka nilainya positif, dan jika 1, maka nilainya adalah negatif. Karena pada soal adalah bit paling kiri adalah 0, maka nilainya adalah positif. Setelah itu, biner dirubah menjadi desimal. Dan ketemu hasilnya 2308. Jadi bilangan magnitude dari 01001000000100 menjadi bilangan desimal positif 2308. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4. Sebuah komputer melakukan operasi pengurangan 11100 dikurangi 01011. Bilangan-bilangan yang digunakan adalah komplement 1. Ubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Kemudian tentukan apakah terjadi overflow atau tidak. Jika terjadi berikan alasannya. Di sini kita harus mengubah pengurangan menjadi penjumlahan. Untuk maka dari itu dibentuknya seperti pada jawaban yang tertera. Setelah diubah menjadi penjumlahan, maka terteranya terjadi overflow. Alasannya adalah karena dalam sistem yang kita pakai adalah sistem 5 bit, yang dimana rentang bilangan representasinya adalah positif sama dengan 0 sampai 15 dan negatif minus 0 sampai minus 15. Dan hasil penjumlahan dua bilangan yang kita cari dari bilangan negatif keduanya menghasilkan hasil yang nilainya rentang dari bilangan negatif, yaitu minus 16. Jadi terjadi overflow. Kemudian untuk soal nomor 5. Ubahlah bilangan pecahan desimal menjadi bilangan pecahan biner. Untuk merubah pecahan desimal, kita harus membagi dua cara, yaitu yang desimal bulat sendiri dan pecahan sendiri. Kemudian setelah menemukan hasil binernya masing-masing, kita gabungkan dan hasil bilangan dari pecahan desimal 145,125 menjadi bilangan pecahan biner 1001001,001.
Dan terakhir untuk soal nomor 6, tentukan nilai desimal dari bilangan heksadesimal berdasarkan standar IEEE 754. Untuk menggunakan standar IEEE 754, di sini saya menggunakan jenis single precision 32 bit. Pertama, mengkonvers heksadesimal dari 7F80000 menjadi biner. Setelah ketemu, diberikan peran masing-masing seperti pada jawaban saya dan menentukan nilainya. Setelah tahu nilainya, kita masukkan pada rumus IEEE 754, yaitu minus 1 pangkat sin dikali 1 ditambah Montisa dikali 2 pangkat eksponen. Kemudian disubstitusi menjadi minus 1 pangkat 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 128 sesuai dengan nilai masing-masing tadi. Jadi hasilnya adalah bilangan heksadesimal 7F80000 menjadi desimal dengan standar IEEE 754 adalah 2 pangkat 128. Oke, dan poin D selanjutnya akan dijelaskan oleh Kisha. Untuk poin D yang nomor 1 adalah ubah bilangan heksadesimal yang 1A20 menjadi bilangan desimal, yaitu dengan cara dikali dengan 16 lalu pangkatnya itu dihitung dari bit yang paling kanan. Jadi hasil akhirnya adalah di sini ada 6688. Itu adalah bilangan desimal dari 1A20. Lalu soal yang nomor 2 itu ubahlah bilangan sigmagnitude yang tertera pada soal menjadi bilangan desimal, yaitu kita lihat dulu di awal bit paling kirinya dia 1 atau 0. Kalau salah satu dia itu menandakan negatif. Nah, kalau positif itu dia berarti depannya di bit yang paling kirinya itu 0. Nah, lalu kita urutkan juga dari yang paling kanan itu hitung 0, lalu hingga yang paling kiri itu ada 10. Lalu angka-angka tersebut atau bilangan-bilangan tersebut dikalikan dengan 2 dan dikalikan dengan pangkatnya yang sesuai dengan urutan bilangannya. Jadi di sini yang bisa dihitung adalah yang 1 kali 2 pangkat 1 dan 1 kali 2 pangkat 3. Itu hasilnya adalah 2 tambah 8, 10. Karena di awal tadi angkanya 1 menandakan negatif, jadi dia hasilnya adalah minus 10. Lalu yang nomor 3, jika diketahui M sama dengan 9, ubahlah bilangan desimal minus 111 menjadi bilangan komplement 1. Jadi kita ubah bilangan desimal ini menjadi biner lalu dikomplement 1. Nah, jadi bilangan biner dari minus 111 itu adalah 11011111. Jadi karena dibutuhkan 9 bit, kita harus mendapatkan 2 0 di depan di urutan paling depan. Lalu ubah bilangan tersebut menjadi komplement 1 dengan cara mengubah bit yang 0 menjadi 1 dan yang 1 menjadi 0. Hasilnya adalah 11001000. Lalu soal nomor 4 adalah ubahlah bilangan komplement 2 yang tertera pada soal menjadi bilangan desimal. Pertama, kita harus menginverse komplement 2 ini dari bit yang 1 menjadi 0 dan yang 0 menjadi 1. Setelah udah di-inverse, hasil tersebut dijumlahkan dengan angka 1. Yang hasilnya adalah 00, 00, 10, 10, 111, 0, 110. Yang menghasilkan bilangan desimal 13910. Karena bit aslinya di komplement 1 paling kiri adalah 1 menandakan negatif, jadi bilangan desimalnya adalah minus 13.910. Lalu soal nomor 5, sebuah komputer melakukan operasi pengurangan 11110 dikurang 11010. Bilangan-bilangan yang digunakan adalah komplement 2. Ubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan, kemudian tentukan apakah terjadi overflow atau tidak. Jika terjadi overflow, berikan alasannya. Yang pertama, kita akan mengubah dulu bilangan
yang 11010 itu di-inverse lalu dijumlahkan dengan angka 1 yang hasilnya adalah 00110. Setelah diubah dan dijumlahkan, kita akan jumlahkan lagi dengan angka yang tadi atau bilangan yang tadi. Yang 1110 ditambah 00110. Lalu mendapatkan hasil 100100. Itu bitnya terjadi overflow karena ada 6 bit. Tetapi yang digunakan hanya 5 bit dan bit yang overflow itu diabaikan. Nah, hasil akhirnya ada 5 bit. Jadi tidak terjadi overflow. Hasilnya yang terakhir adalah 5 bit. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, karena tidak ada yang merespon. Jadi eh, saya dan teman-teman saya akhiri diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.